pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Selamat datang di podcast Jelajah Pikiran dengan saya, Elzadia Sofiana, yang akan memandu Anda sekalian pada podcast kita pada hari ini. Hari ini kita bakal mengupas sejarah tentang peradaban Maya dari perhitungan-perhitungan mereka yang canggih, yang penuh misteri. Bagaimana mereka buat piramid, bagaimana mereka buat kalender, sampai bagaimana mereka menghitung fenomena-fenomena alam dengan perhitungan matematikanya. Dan kali ini kita ngebahasnya tidak sendirian. Ada dua narasumber keren dengan sesama mahasiswa matematika yang akan memberikan opini unik mereka terkait pembahasan kita pada hari ini. Yuk kita bahas bareng-bareng, santai tapi seru. Stay tune. Oke, kita sudah bersama salah satu narasumber kita. Boleh Kak bilang hai gitu? Hai. Hai. Nah, kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Boleh dong Kak sayang kenalan dulu? Jadi kenalin nih, nama aku Rosmali Ahmad. Oke, Kak Ros ya. Iya. Nah, Kak Ros, kenapa saya undang Kakak pada hari ini untuk mengikuti podcast kita? Kan? Tahu dong, hari ini tuh kita membahas tentang peradaban Maya yang mencakup bagaimana mereka tuh bisa memprediksi fenomena dan bagaimana perhitungan pada masa itu. Aku sebut kakaknya keren banget. Jadi, ya benar ya. Jadi kita bakal bahas tentang apa yang Kak Ros bilang tentang peradaban Maya dan bagaimana sih pandangan Kak. Saya pengen tahu Kak, bagaimana sih pandangan Kakak kira-kira untuk pembahasan ini. Sudah siap belum? Siap dong. Oke, kita mulai ya. Nah, Aku tuh pernah nonton, pernah dengar juga katanya di sana itu kan peradaban Maya itu aku benar-benar takjub ya dari segi perhitungannya, dari segi kecerdasan mereka yang sangat jenius, bahkan bisa ngalahin mereka yang sama orang zaman sekarang gitu ya. Ada juga desas-desus terkait tentang akan ada kiamat ya tahun 2012 ya kan. Itu ada nggak kaitannya sama kalender kita sama apa yang kita buat? Jadi aku tuh mau tahu pandangan Kakak kira-kira tuh bagaimana sih perhitungan mereka bisa seakurat itu sampai dari tahun mereka tuh tahun berapa sih sekitar sebelum Masehi ya sampai tahun 2012 itu jauh jaraknya. Gimana sih pandangan Kakak terkait perhitungan itu kira-kira kalau boleh tahu? tentang kiamat 2012 ya sih, aku juga pernah dengar sih tentang desas-desus kiamat di 2012 itu. Nah, kalau untuk perhitungan Maya, kalau perhitungan mereka kan bisa dibilang sangat akurat ya. Jadi kalau menurutku mengenai isu kiamat 2012 itu, peradaban Maya ini sebenarnya bukan meramalkan akhir dunia sih. Mereka tuh sebenarnya lebih ke apa ya? Mereka tuh menganggap itu sebenarnya sebagai akhir sebuah era atau kayak bisa dibilang akhir sebuah abad. Jadi mereka tuh menamanya sebagai kayak berakhirnya siklus dan akan memulai siklus baru. Kan kalender Maya juga kan setelah itu kan habisnya di 2012 ya, dampaknya itu sampai di 2012. Jadi menurutku gitu sih. Jadi bukan mereka tuh bukan kayak oh ini tuh akhir dunia, nggak gitu sih. Menurutku mereka tuh lebih yang kayak ini tuh dari yang aku baca ya, ini tuh sebagai akhir dari sebuah eranya gitu atau akan memulai abad yang baru gitu. Oh gitu, keren juga ya. Kok bisa Kakak tahu sedetail itu? Gimana gitu? Ya, jelas sih. Sebenarnya aku tuh nggak tahu-tahu banget, tapi aku tuh banyak baca-baca juga ya, banyak baca-baca artikelnya, baca-baca dari buku-bukunya lah, jelas gitu. Makanya aku bisa ya sedikit tahu lah tentang peradaban Maya ini. Gunanya ada nggak kan Kakak sebagai pendidikan matematika kira-kira ada nggak kita gunanya mempelajari sejarah ini? Tentunya banyak gunanya sih. Jadi peradaban Maya tuh kan mereka juga banyak basis-basis yang sebenarnya mungkin tanpa kita sadari itu berguna untuk sekarang. Mungkin dia kan ada basis 20 ya, mereka tuh menggunakan basis 20. Jadi itu setahu juga masih berlangsung sampai sekarang ya, masih banyak-banyak perhitungan yang tanpa kita sadari, mungkin tanpa kebanyakan orang sadari itu masih digunakan juga sampai sekarang. Pelajaran baru nih ya guys ya. Jadi kira-kira ada tambahan informasi menarik nggak terkait peradaban Maya ini kalau boleh tahu? Kalau peradaban Maya ini banyak fakta menariknya sih dari mereka. Jadi yang membuat kita tuh sebenarnya makin terkesan. Jadi salah satunya itu mereka punya sistem penulisan hieroglif. Jadi mereka ini menggunakan hieroglif ini
sejarah, mitos dan pengetahuan mereka. Jadi ini tuh bisa salah satu sistem tulisan yang paling maju di Amerika kuno pada saat itu. Jadi banyak hieroglif yang ditemukan pada monumen batu dan kodeks ya namanya kodeks. Jadi atau buku-buku ya, buku-buku yang ditulisan kayu gitu. Jadi gitu sih. Itu informasi menarik banget. Nah itu guys, menarik dan sepenuh misteri itu peradaban Maya itu sampai kita harus berterima kasih kepada Kak Ros tentunya yang sudah mau memberikan kita pemahaman baru gitu ya. Informasinya sangat menarik terkait tentang penjelasan yang seru banget gitu. Keren sih peradaban Maya ini. Oke, ada lagi Kak kalau tambahannya kira-kira tentang sejarah ini? Apa ada kita yang terpagi kalian menonton adalah anak murid gitu kan mau seperti apa kira-kira? Kayak itu aja sih tadi. Sebenarnya banyak sih peradaban Maya memang keren-keren sih dari sistem penulisannya. Vigesimal ya nama sistem penulisannya itu, penulisan angkanya itu keren-keren sih. Jadi teman-teman bisa searching sendiri, bisa cari tahu sih bagaimana peradaban Maya. Kalau kepo sama penjelasan lebih lanjut itu teman-teman bisa baca bukunya, cari-cari bukunya, bisa melihat selain peradaban Maya kan nanti bisa belajar yang lain lagi. Jadi teman-teman yang lain harus mempelajari itu sih. Oke. Terima kasih ya Kak Ros ya Iya. yang menemani kita dalam pembahasan kita hari ini. Untuk pembahasan yang pertama gitu ya, menarik banget dan juga makasih atas informasi terbarunya yang sudah memberikan kita pelajaran dan juga pemahaman tentang peradaban Maya ini, terutama perhitungan mereka yang sangat akurat ya. Bayangin aja lah dari 3000 sebelum Masehi sampai 2012 gitu kan. Rupanya itu kan kiamat guys, tapi pergantian abad. Baik, Kak Ros, terima kasih sudah hadir. Semoga kuliahnya lancar, semoga berkah dan sehat selalu Kak Ros. Baik, sama-sama. Terima Dadah kasih juga. sudah Dadah. Oke guys, itu dia tadi sharing-sharing sama Kak Ros ya tentang peradaban bangsa Maya dari segi perhitungannya dan juga info-info yang sangat menarik ya kan. Gimana? Seru nggak? Seru pastinya ya. Itu kan baru satu. Tadi aku bilang kita menghadirkan 2 narasumber yang keren ya pastinya ya. Ini dia nih. Satu lagi, silahkan dong Kakak, say hi dulu. Hai, sama. Ya, biar yang lain yang nonton pada kenal, kita boleh dong kenalan dulu Kakak. Boleh dong. Namanya kalau boleh tahu? Nama saya Desi Lili Susanti Nasution. Oke Kak Desi. Oke Kak, kan kita hari ini membahas tentang peradaban bangsa Maya ya, sekalian perhitungan mereka yang sangat-sangat canggih ya. Pakai apa tadi kata Kak Ros? Pakai Vigesimal. Oh ya, pakai sistem vigesimal yang hitungan Dari jari jari tangan sampai jari kaki, ya benar. 20 ya. Iya benar. Iya. 20. Nah Kak, untuk perhitungan kalendernya nih, kira-kira aku mau nanya, itu tuh ada orang terpercaya yang menghitungnya atau semua harus menghitung atau bagaimana ya kira-kira? Ya itu biasanya dilakukan oleh para pendeta atau ahli astronomi peradaban suku Maya di saat itu. Nah, di situ juga dikenal sebagai kalender, dibilang kalender vigesimal. Nah, di situ mereka percaya bahwa yang menghitung itu para pendeta atau ahli astronomi. Berarti emang ada orang terkhususnya untuk menghitung itu ya? Ada. Oke gitu. Dan ini ilmu baru ya, sudah nggak bayar. Itu ya kebahagiaannya. Terus Kak, kan dengar-dengar nih katanya kan orang bangsa Maya itu lebih canggih ya, lebih maju bagian astronominya ya. Benar. Orang Eropa itu pendapat Kak gimana? Benar nggak? Benar sih ya, benar. Di situ pas masa peradaban Maya, pada masa peradaban Eropa juga memang lebih canggih di peradaban Maya karena mereka menghitung astronomi, menghitung pergerakan planet bumi dan menghitung biasanya kan kalau ada kita menghitung arus hawanya, kapan menanam, kapan dia mau untuk beraktivitas. Iya, pasca panen itu mereka lebih rinci lagi, lebih spesifik gitu daripada bangsa hadapan Eropa. Memang sangat jenius ya, bisa terbilang yang perhitungannya seakurat itu sampai di musim-musim tertentu mereka tahu gitu bagaimana habis musim panen, musim menanam, musim hujan, musim kemarau ataupun musim-musim lainnya gitu. Keren banget sih. Kalau kita kaitkan sama kehidupan sekarang itu mereka jauh lebih canggih ya dibanding kita yang kalau misalnya kita ngitung sesuatu kan pakai kalkulator atau apa, sedangkan pakai jari.
dengan standar astronominya. Nah, mereka menggunakan sistem desidesimal dalam menghitung hari dan dalam menghitung bulan. Mereka sangat unik. Mereka sangat mengenal di titik angka 0. Nah, itu ada simbol-simbol. Mereka mengenal simbol-simbol dari mulai angka 0. Gitu. Jadi peradaban Maya ini sangat terkenal dengan astronominya dan terkenal dengan standar desimalnya. Sangat unik. Gitu. Disitulah dibilang peradaban Maya itu lebih canggih daripada peradaban lainnya. Begitu. Ya. Kalau kita kaitkan sebagai kakak kan jurusan pendidikan matematika Ya, Kalau ya. kita kaitkan itu ada nggak unsur atau kegunaan kita mempelajari sejarah ini? Ada nggak untuk kita sendiri? Ada dong. Sebagai kita seorang guru, calon guru nih, pastinya kita harus tahunya itu masa lalu atau masa simbol-simbol matematika. Sebelum kita ada di sini, pasti sebelumnya itu ada pengetahuan yang kita nggak tahu. Jadi sebagai orang guru, kita harus kasih anak kita pengetahuan yang sebelumnya itu mereka nggak tahu, seperti peradaban suku Maya. Apa sih dalam yang dikenal itu basis 0, tentang penghitungan kalender mereka seperti apa, astronomi mereka bagaimana penghitungan matahari, bulan yang bergerak di sistem atau peradaban Maya. Gitu. Jadi kita sebagai orang guru harus ngasih contoh nih, anak asal mulanya itu peradaban Maya itu seperti ini. Jadi kita seorang guru harus mengerti, Kita harus paham. paham supaya kita bisa menjelaskan ke anak kita. Supaya kata dibilang dibilang waktu kita udah memahami konsep itu, pasti kita bisa mengasih tahu anak kita. Ya, apalagi kalau misalnya anak itu tiba-tiba nanya, Bu, gimana sih tuh Bu bisa begitu gitu ya. Iya. Pemikiran yang sangat kreatif dan kritis. Iya. Ya, kita bisa jawab gitu ya kan. Oke, makasih banyak ya Kak Desi ya yang udah menemani kita dengan pembahasan tentang peradaban Maya dan juga info-info yang sangat menarik dan juga seru ya Kak ya. Begitu juga dengan Kak Ros, terima kasih Kak Ros yang udah dapat memberikan pembelajaran dan juga motivasi untuk semangat, dan juga Kak Desi juga semoga kuliah Kakak lancar, ilmunya berkah, sehat selalu. Baik, terima kasih Kakak. Ya. Oke guys, itu dia tadi sharing-sharing kita dari kakak-kakak pendidikan matematika yang cantik-cantik dan juga cerdas tentunya. Terima kasih banget untuk kalian yang sudah mau menonton video ini, menonton podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, and comment. Oh ya, dan juga jangan lupa